Apa arah pemikiran saya? Kita sadar bahwa yang kita utamakan adalah kepentingan bangsa dan negara. Jadi 98 kita ingin reformasi. Semua unsur, saya yakin para pemimpin agama, para pemimpin sipil, politik, para pemimpin kampus, para pemimpin tentara, para tokoh polisi, kita ingin menjadi negara modern, negara maju, dan kita memilih semuanya demokrasi sebagai sistem terbaik. Semuanya kita telah memilih itu. Saudara-saudara, tetapi setelah kita lakukan reformasi, setelah kita memilih dan melaksanakan demokrasi, proses ini berjalan, tetapi kita melihat proses kedaulatan ekonomi ternyata meleset dari harapan dan perkiraan kita. Kita melihat bahwa setelah kita lakukan proses ini, setelah kita hitung, ternyata kita sadar bahwa sistem ekonomi yang mengikuti sistem politik yang telah kita reformasi, sistem ekonomi ini ternyata tidak membawa kemajuan, kekayaan, dan kesejahteraan bagi bangsa kita. Ini suatu kenyataan yang kita rasakan bersama sampai hari ini. Inilah yang kita rasakan tadi diungkapkan oleh Profesor Nanat, seolah-olah kok kita jadi tamu di negara kita sendiri, seolah-olah kita menjadi penumpang di kampung kita sendiri, seolah-olah kita harus hormat, tunduk, dan minta izin kepada mereka-mereka justru yang mencuri dari kekayaan rakyat. Saudara-saudara, ini fenomena, dan itulah yang mendorong buku ini. Jadi saya bukan seorang cendekiawan, saya bukan seorang ilmuwan, saya bukan seorang profesor, saya adalah tadinya seorang prajurit. Seluruh hidup saya, seluruh pendidikan saya pusatkan sebagai prajurit untuk membela negara dengan suatu kontrak batin, suatu kontrak sosial. Saya dan kawan-kawan di tentara siap mati untuk negara ini. Tapi kontraknya adalah, hai kaum cendekiawan, hai para teknokrat, hai para profesor, kami menjaga republik, kau yang harus bangun republik ini. Kau yang harus membawa kesejahteraan kepada rakyat kita, karena kau adalah orang-orang terpinter di negara ini. Semua rakyat mengharapkan karya dari para guru besar, dari para ilmuwan. Itulah kontrak batin, itulah kontrak sosial. Kami tumbal, kami siap jadi tumbal. Tapi monggo, waktu kau gunakan. Setelah 5 tahun, itu juga kontrak dari awal tahun 50-an, itu juga kontrak batin tahun 60-an, itu kontrak batin tahun 70-an, 80-an. Kita lihat Bung Karno, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, beliau pergi, tapi warisannya ada.
Jatiluhur, IPB, ITB, Krakatau Steel, Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, otoriter, tapi lihat apa yang beliau tinggalkan. Kedung Gombo, berapa juta hektar yang terairi, berapa juta irigasi. Kalau rakyat ditanya, kalau Pak Harto masih hidup sekarang dan masih fit, mungkin Pak Harto terpilih jadi presiden tahun 2014. Kalau kita jujur, tidak 70%, tidak. Tapi saya kira ya 60% masih milih beliau. Kalau kita jujur, ya kan? Saudara-saudara sekalian, apa arah pembicaraan saya? Setelah sekian tahun, kita melihat sekarang Indonesia. Nah, inilah yang kita bahas sekarang, yang saya sebut The Indonesian Paradox, paradoks Indonesia. Ada di buku, saya tidak akan terulangi, ya saya highlight saja. Tapi penting saya ingin ungkapkan di sini, paradoks Indonesia, negara, bangsa yang kaya, rakyatnya miskin. Saya ingin ungkapkan di sini suatu gejala. Saya minta dipaparkan posisi kita sekarang, ya ini hanya sebagai awal, dan posisi kita menurut para ahli tahun 2030, ya. Kalau kita lihat sebetulnya apa yang sudah kita capai sekarang secara makro luar biasa, ya. Kita adalah negara yang hebat. Kita adalah negara sebetulnya yang kaya. Ekonomi ke-16 terbesar. Kita punya kelas konsumen 45 juta. 2 kali lebih besar dari Malaysia. 2 kali lebih besar dari Malaysia. Dan tahun 2030 kita diramalkan akan menjadi ekonomi ke-7 dengan kelas menengah konsumen 135 juta. Lebih besar dari Jepang. Tetapi saudara-saudara sekalian, kondisi yang demikian hebat, kita rasakan ada sesuatu keanehan. Kondisi sekarang kita lihat bahwa terjadi ketimpangan ekonomi yang disinggung, yang kita rasakan bersama. Ekonomi yang hebat ini ternyata tidak menghasilkan pemerataan ekonomi yang memadai. Kalau kita lihat, ini yang saya sebut di antara 4 tantangan bangsa, ya, saya langsung akan membahas tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ini bisa tercapai kalau kita berhasil menghadapi tantangan-tantangan tersebut. 4 tantangan yang kita rasakan bersama, tetapi banyak elit tidak mau membahas. Hari ini, minggu-minggu ini, kita, elit politik, pemerintah terutama, harus memutuskan mencabut subsidi BBM atau tidak. Berarti tantangan yang pertama sudah di tengah kita, ya. Sumber daya energi kita menipis. Minyak bumi kita tinggal 12 tahun. Kalau tidak ada eksplorasi baru, kita akan import semua kebutuhan BBM kita. Batu bara tinggal 34 tahun, tinggal 70% tahun, gas tinggal 34 tahun. Tetapi begitu minyak habis, dengan sendirinya gas alam lebih cepat habisnya
dan batu bara kita juga lebih cepat habisnya. Saudara-saudara sekalian, tantangan kedua, ledakan penduduk Indonesia. Tiap tahun kita tambah 3,6 juta jiwa. Berarti ini 3,6 juta mulut baru. Berarti angkatan kerja tambah dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang diramalkan Malthus sudah di tengah kita sekarang. Tiap 10 tahun lahir 6 Singapura di Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan lihat pertumbuhan pangan berkejaran dengan pertumbuhan penduduk. Dalam 10 tahun, 20 tahun akan datang akan terjadi tambahan 76 juta penduduk baru. 3 kali Malaysia. Ini adalah tantangan yang sangat besar. Yang ketiga, tantangan yang sangat besar yang kita hadapi adalah sistem pemerintah yang lemah. Sistem pemerintahan. Saya selalu bicara sistem. Ya. Saya tidak mau mengkritik orang ataupun pemerintah yang berkuasa, tidak. Ini adalah sistem dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita semua ikut membangun sistem ini. Ya. Jadi janganlah menganggap bahwa saya ini menjelek-jelekan. Tidak, saya hanya mengatakan dari segi ilmiah ini kesalahan kita sebagai elit. Kita lihat ada lingkaran setan. Sistem pemerintahan lemah, terjadi inefisiensi, menghasilkan korupsi, pembangunan tidak jalan. Kalau pembangunan tidak jalan, kemiskinan tidak turun, akan terjadi instabilitas. Bisa terjadi kekacauan, jenjang tambah lebar, sistem tambah lemah. Ini yang kita lihat dan kita alami sekarang. Saudara sekalian, bukti inefisiensi pemerintahan. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, kita akan lihat sebagai contoh Cina. Cina punya jumlah penduduk hampir 1,4 miliar dan mereka punya pemerintah otonom 33. Jadi satu pemerintah otonom untuk setiap 42 juta orang. India punya 25 pemerintah daerah otonom untuk 1,2 miliar orang. Satu pemerintah untuk setiap 34 juta orang. Indonesia 500 pemerintah daerah otonom ya, untuk 243 juta orang. Satu pemerintah daerah otonom untuk 0,5 juta orang. Para cendekiawan yang saya hormati, para ilmuwan yang saya hormati, para guru besar yang saya hormati, apakah ini efisien atau tidak? Bapak-bapak yang jawab. Saya kira tidak perlu seorang S3 untuk mengakui dan mengatakan bahwa sistem pemerintahan kita yang paling tidak efisien. Tetapi apakah pemimpin politik kita berani untuk merubah ini? Ya. Elit politik sudah nikmat. Semua ingin jadi bupati. Semua ingin jadi ketua DPRD. Semua ingin jadi ketua ini, ketua itu.
Tetapi ujungnya adalah yang kita bangun adalah kantor-kantor. Inilah yang mengakibatkan kita tidak produktif. Kantor-kantor bupati di Indonesia ada yang lebih hebat dari ibu kota negara lain. Saudara-saudara sekalian. Jadi, yang dilakukan oleh bangsa kita sekarang adalah hal-hal yang justru memperlemah kita sendiri. Dan hari ini di DPR RI sedang, ya minggu-minggu ini sedang dibahas, saya dengar penambahan 100 kabupaten baru. Dan kita selalu bicara 33 provinsi. Salah, sudah 34. Sudah ada provinsi baru, Kalimantan Utara. Saudara, jadi ini akan tambah 100 kabupaten baru. Mungkin provinsi 4. Ini sedang tinggal tunggu ketok. Saudara-saudara sekalian. Jadi berarti apa? Kalau benar nanti tambah 100 kabupaten baru, 100 kantor bupati, 100 gedung DPRD, 100 rumah bupati, 100 rumah wakil bupati, 100 rumah sekda, 100 belum mobilnya. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini dari semua data, saya pakai data pemerintah Republik Indonesia sendiri. Jadi bukan karangan Prabowo Subianto et al, bukan. Semua data pemerintah, ya, yang menilai bahwa 80% daerah otonom itu buruk bekerjanya, ya Kementerian Dalam Negeri. Tapi inilah beban yang kita berikan kepada rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia yang ratusan juta itu sebenarnya menghidupinya itu birokrat-birokrat yang masuk kantor, entah apa dikerjakan keluar kantor. Jadi saudara-saudara, selanjutnya saya tidak akan terlalu bahas soal korupsi, ya, karena kita cukup tiap malam kalau mau nonton berita, sebetulnya kita sudah bisa ambil kesimpulan. Saya tadi malam lihat di televisi suatu adegan yang mengenaskan, ya. Mungkin ada saudara yang lihat juga itu. Ada bupati, iya kan? Bupati ditangkap, bawa lari masuk pesawat, apa itu, pesawat polisi atau pesawat TNI itu. Bupati ditangkap di dalam adegan TV, rakyat nonton tiap malam. Saudara, ini banyak wartawan sih, jadi saya, para wartawan coba yuk atur ya, jangan, karena ini forum ilmiah, jadi saya mau bicara apa adanya itu. Boleh nggak saya bicara apa adanya? Boleh. Saudara-saudara, sudah ya, kita nggak tahu berapa lama lagi masih hidup, jadi kita untuk apa kita takut-takut lagi sekarang, kan gitu. Saudara-saudara, korupsi saya kira di mana saja di seluruh dunia
ada, ya, dan sulit untuk kita habiskan, saya kira, ya. Pasti ada. Kemudian jangan mengira, yang harus kita tolak adalah bahwa korupsi itu sudah bagian dari genetika orang Indonesia. Itu yang harus kita tolak, ya kan? Tetapi bahwa korupsi ini sudah masuk stadium yang sangat membahayakan, saya kira memang harus kita berani mengakui, ya. Masa dari 500 kepala daerah, ya kan, 230 kena masalah hukum karena korupsi. Dari 33 gubernur, 18 sudah kena status tersangka. Ini 17, ini data 2 bulan lalu. Tiap minggu ada tambahan. Dan banyak juga sekarang kita ketahui semua, karena kita semua orang Indonesia, ya kan? Sebagian besar di sini kan orang Indonesia. Dan maaf, kita ini bukan mau menjelekin bangsa sendiri, tidak. Ibarat kita bicara ini, kita ngaca, kita mengoreksi diri kita sendiri. Tapi kita harus berani mengoreksi diri kita sendiri. Ada juga yang menunggu jadi tersangka, ya kan? Ada yang sudah jadi tersangka tapi bisa nunda-nunda, apa itu? Eksekusi, ya kan? Dengan berbagai kiat. Jadi banyak kiatnya. Dan saya kira kita semua sudah tahu kiat-kiat itu bagaimana, ya kan? Konon kabarnya, kalau punya rencana untuk nilep, maaf ini mungkin bukan kata-kata ilmiah ya, tapi nanti saya nggak lulus lagi nih, banyak profesor ini. Karena saya ini pelaku, ya, jadi saya boleh pakai bahasa-bahasa yang sederhana. Kalau profesor harus bahasanya susah-susah. Kalau saya, saudara-saudara, konon kabarnya kalau rencana mau curi itu disisahkan khusus untuk istilahnya pengamanan. Jadi begitu nanti ketahuan dikejar-kejar, ada dana pengamanan. Nah inilah kenapa gubernur baru 18 kalau nggak salah. Tapi saya pikir ya, ini juga salah siapa? Gaji gubernur 8 juta rupiah satu bulan. Gaji bupati rata-rata 6 juta rupiah. Di Jawa Tengah tahun lalu, ini tahun lalu ya, sekarang mungkin sudah naik inflasi. Tahun yang lalu dana kampanye kabupaten di Jawa Tengah itu 12 miliar dan dia kalah. Jadi yang menang berapa belas miliar, bayangkan. Yang kalah 12 miliar karena itu calon dari partai saya. Kebetulan anak orang kaya, ya, anak petani, tapi petaninya kaya, ya. Jadi bapaknya ingin anaknya kalah 12 miliar. Yang menang berapa, bayangkan tuh. Gajinya 6 juta. Kira-kira bagaimana dia mengembalikan dana kampanye? Ya. Jadi inilah sistem yang kita bangun yang akhirnya merongrong diri kita sendiri. Kita lihat jalan-jalan di kabupaten-kabupaten, nggak usah jauh-jauh, 1 jam dari ibu kota negara, 1 jam, Bogor, Cibinong,
Itu lobangnya nggak ngerti saya itu. Mungkin kerbau bisa mandi di lubang tersebut. 1 jam dari ibu kota. Bagaimana di daerah-daerah lain? Lampung, Kalimantan, saudara-saudara. Kemudian, jadi saya tidak bahas, kita mengerti masalah korupsi ini sudah membahayakan. Tetapi nanti saya bahas sedikit bagaimana kita atasi dan jalan keluarnya bagaimana. Saya teruskan sedikit ketidakseimbangan struktur ekonomi kita. Ini adalah bahasa sopan. Ketidakseimbangan struktur ekonomi. Di ibu kota, di forum intelektual, kita pakai bahasa sopan. Tapi sebenarnya itu bukan ketidakseimbangan, itu adalah ketidakadilan struktur ekonomi Indonesia. Marilah kita lihat beberapa fakta data. Saudara, dari semua uang yang beredar di Indonesia, 60% dari semua uang beredar di ibu kota. Hanya 30% yang beredar di kota-kota besar, sisanya 10% beredar di desa-desa. Padahal lebih dari 50% rakyat kita tinggal di desa-desa. Ya. Dari 60% yang beredar di kota-kota besar, tidak berarti semua orang kota menikmati 60% itu. Itu pun tadi sudah disinggung. Ya. Segelintir orang lagi yang menguasai porsi terbesar daripada perekonomian kita. Kalau kita lihat tadi disinggung Gini indeks. Gini indeks kita sekarang 0,4. Berarti apa artinya ini? Artinya adalah 1% dari penduduk Indonesia menguasai 41% kekayaan negara. Itu artinya Gini rasio Indonesia. Yang harus diperhatikan adalah bahwa ini terjadi justru di saat reformasi. Ini terjadi mulai tahun 99-2000 sampai sekarang, dan trennya kelihatannya akan meningkat. Saudara-saudara, ini adalah akibat sistem ekonomi yang kita sekarang jalankan. Sistem ekonomi yang kita jalankan sekarang adalah kapitalisme neoliberal. Bahkan yang saya sebut kapitalisme yang tidak terkendali. Ya, laissez-faire capitalism. Di mana pendapat mereka-mereka yang gandrung dengan sistem ini adalah pemerintah harus mundur dari kegiatan ekonomi, serahkan semua ke pasar. Mereka katakan the less government is the best government. Pemerintah makin sedikit lebih baik. Itu paham mereka. Jadi dengan itu memang nanti sedikit yang kaya, tapi yang kaya ini nanti akan menciptakan ekonomi pertumbuhan, dan nanti kekayaan itu akan menetes ke bawah. Itu namanya trickle down. Itu teori mereka, the trickle down economy. Menetes ke bawah. Masalahnya adalah berapa lama menetes sampai ke bawah. Jangan-jangan Keynes mengatakan iya akan menetes setelah kita mati semua. Jadi saudara-saudara, itu saya kira banyak profesor ekonomi di sini yang lebih pintar. Saya hanya pelaku. Tapi saya melihat
kalau situasi seperti ini, ya kan, di negara mereka sendiri sudah ada kesadaran bahwa tidak bisa berjalan. Bahkan di negara-negara barat sekarang pemerintah terpaksa mengambil alih untuk amankan rakyat kecil. Waktu 2008 ekonomi barat ambruk, Wall Street ambruk, pemerintah Amerika, pemerintah Inggris, pemerintah Belanda, pemerintah Prancis terpaksa intervensi. Inggris menasionalisasi bank-bank daripada hancur rakyat kecil menderita. Amerika, mereka nggak mau ngomong nasionalisasi, nggak enak kata-katanya, kasar. Istilah mereka bail out. Tapi sama aja sebetulnya. Ya. Perusahaan ambruk diambil alih oleh pemerintah Amerika, diselamatkan, kuat, lepas lagi. Padahal kalau kita ada kegoncangan, kita disuruh mati aja semua. Saudara-saudara, kita lanjut. Kondisi ekonomi kita banyak sekali fakta-fakta, saya tidak akan semuanya, highlight saja ya. Yang prihatin sekarang kita harus lihat adalah ujungnya bagaimana. Ujungnya di mana ada kesenjangan ini hanya segelintir yang menikmati. Ujungnya adalah bahwa di negara yang sudah merdeka lebih dari 60 tahun ternyata masih banyak rakyat kita yang kelaparan. Tapi kita bangsa yang sopan, kita tidak pernah mau pakai istilah lapar. Istilah kita adalah kurang gizi. Kalau kita lihat anak kurang gizi, kita lihat di ibu kota negara yang sudah merdeka 60 tahun, katanya ekonomi ke-16 di dunia, pertumbuhan 6,3%, ya. Di DKI saja, di ibu kota, hampir 30% anak-anak di ibu kota kurang gizi. Ini kembali data pemerintah sendiri. Berarti 1 dari tiap 3 anak di ibu kota kurang gizi. Jangan kita pakai lapar, nggak enak. Yang paling sedih, NTT. NTT kok angkanya nggak ada di sini? Terlalu besar. Terlalu besar, malu. Saya ingat angkanya itu adalah hampir 60%, 58%. Kok hilang ya? Malu kali. Ada lagi data kematian bayi tiap hari. Itu nggak usah kita tayangkan. Di sini ada warga negara asing lagi. Ada. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Dia nggak tahu kurang gizi artinya apa itu. Malnourished, not hungry, just malnourished. Saudara-saudara, kita ketawa, tapi ini adalah tragedi sebetulnya. Ya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah anak-anak kita sekarang bersaing dengan negara lain. Ya. Sudah badannya kecil-kecil, ya, pendek. Kemudian karena apa? Ibunya juga kurang minum. Karena protein kurang, susu kurang. Waktu berkandung 9 bulan kurang protein, waktu jadi bayi kurang protein, dia jadi lemah, pendek, dan kurang cerdas. Jadi
Jangan heran kita kalau kita kalah bersaing dengan negara lain. Bangsa Indonesia sudah kalah sejak dalam kandungan ibunya. Ini tantangan bagi kita. Data terakhir yang kita baca di Kompas beberapa hari yang lalu membuat kita tambah prihatin. Hasil survei di antara negara-negara, ya, persentase anak di bidang matematika dan sains yang rendah dan di bawah rata-rata, Indonesia salah satu tertinggi di Asia. 78% dari anak-anak kita matematik dan sains di bawah rata-rata. Berarti kalau di bawah rata-rata nilainya itu merah. Rata-rata kan harus di atas 6. Benar nggak? Iya kan, 6 kan sekarang? Berarti di bawah itu nilai anak-anak kita. Artinya apa? Kita lihat Singapura 12%, Korea 10%, Hong Kong 15%. Jadi kita, anak-anak kita juga sudah kalah bersaing. Yang di atas rata-rata hanya 5%. Singapura tinggi, Taiwan paling tinggi, 49%. Anak-anaknya menguasai sains dan matematika. Artinya apa? Dia siap untuk abad ke-21, dia siap merebut teknologi, dia siap inovasi, dia siap untuk bersaing sama semua negara, dia akan jadi negara makmur. Kita, sebagian besar anak-anak kita akan jadi tukang sapu, akan jadi pekerja manual, mungkin jadi TKI di negara lain. Dan ini akibat dari sistem ekonomi kita yang tidak bisa memberi cukup nafkah kepada sebagian besar rakyat kita sendiri. Saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian, sekarang saya ingin menjelaskan, menurut pengamatan saya, di buku saya jelaskan, mengapa hal ini terjadi. Saya mulai menjelaskan dengan satu tabel, di mana di setiap forum saya ungkapkan tabel ini, dan tabel ini banyak yang tidak enak mendengarkan. Banyak sekali tokoh pejabat, mungkin juga ekonom yang nggak suka dengan ungkapan saya tentang tabel ini. Tabel ini adalah tabel neraca devisa. Kalau kita lihat neraca ekspor impor kita dari sejak tahun 97 sampai tahun 2012, negara kita mengalami surplus tiap tahun. Yang kita jual ke negara lain lebih dari yang kita beli. Berarti dari segi perdagangan ekonomi, negara kita untung tiap tahun. Ini juga data dari pemerintah Indonesia sendiri. Selama 15 tahun kita untung. Untungnya adalah rata-rata 25 miliar tiap tahun. 250 triliun tiap tahun untung sebagai bangsa. Kalau kita kembali ke tabel tadi, minta kembali sebentar ke tabel yang pertama. Bisa dikembalikan tabel pertama. Ya. Yang membuat saya mulai tertarik dengan menganalisa sistem ekonomi adalah justru data ini. Waktu
98 reformasi, Pak Harto lengser, 1 hari kemudian saya lengser. Dilengserkan. 98. Tahun 99 saya waktu itu sedang berada di Yordan, dapat laporan ekonomi tentang Indonesia, ya. Data devisa 9798. Waktu itu 99 saya dapatnya. Jadi baru 2 tahun. Terjadi suatu pencerahan. Loh, katanya kita krisis ekonomi. 97 katanya krisis ekonomi, rupiah kita hancur. Tapi kok negara untung? Negara kita untung 12 miliar. Kok Indonesia ngemis-ngemis 4 miliar dari IMF? Kita ngemis 4 miliar, kita dikasih tekanan. Dikasih LUI berapa puluh poin. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Bulog bubarkan. Petani nggak boleh dibantu, nggak boleh subsidi. Import buka bebas, nol bea. Dan kita semua pejabat-pejabat kita siap, Pak, siap, Pak. Ada ketua IMF tolak pinggang di depan presiden 250 juta rakyat Indonesia. Dan kita sebagai elit, kita juga yes sir. Kita rela petani-petani kita korbankan. Petani kita disuruh bersaing sama petani yang disubsidi di negara dia. Dan ada tokoh-tokoh Indonesia, saya pernah jumpa doktor ekonomi mengatakan, ya sudah, kalau petani Indonesia tidak bisa bersaing, ya itu salah petani Indonesia. Saya kaget, kok ada seorang Indonesia bicara seperti itu. Tapi itulah tahun 99, euforia. Semua orang bangga jadi neoliberal. Waktu itu artikel-artikel di koran-koran, biarkan impor beras, harus bersaing, pasar bebas, globalisasi. Gak apa-apa, Bulog jadikan perusahaan. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Padahal ternyata dibilang krisis ekonomi, kita untung. Dan kita untung tiap tahun sampai dengan tahun 2011. Untungnya adalah 25 miliar dolar tiap tahun. Kalau 15 kali 25 miliar, harusnya devisa kita sekarang 375 miliar dolar. Tetapi Bank Indonesia, ini bulan Maret, sekarang mungkin sudah turun. Saya dengar sudah turun. 104 miliar, sekarang mungkin 100 miliar. Ini sudah lumayan. Lama sekali nggak naik-naik cadangan kita. Berarti apa, saudara-saudara? Kalau kita lihat, ya ini sudah agak lumayan. Terus kalau kita lihat harusnya 375, ya. Sekarang ada kurang lebih 100, berarti ada kehilangan kekayaan nasional. 2/3 kekayaan kita hilang. 375 dikurangi 100 sekian, berarti ada apa yang saya sebut kekayaan nasional kita tidak tinggal di Republik Indonesia.
Kalau harusnya 375, yang ada 100, berarti ada 275 miliar dolar kekayaan bangsa yang mengalir keluar, yang tidak tinggal di Indonesia. Berarti saudara-saudara, apa artinya? Mohon para profesor mengkaji dan membantu menganalisa ini. Artinya sistem ekonomi yang macam apa ini? Kita bekerja, rakyat kita bekerja, bumi kita, air kita, buruh kita, rakyat kita, tapi kekayaannya tidak tinggal di Indonesia. Artinya apa? Kalau bukan penjajahan bangsa Indonesia. Artinya apa? Dan apakah kita sebagai warga negara kita harus teruskan sistem semacam ini? Bapak-bapak profesor, bapak-bapak guru bangsa, rakyatmu sedang menunggu. Bagaimana? Masa kita terima kita jadi budak bangsa lain? Ini artinya kita kerja untuk orang lain. Kecuali ada yang bisa memberi penjelasan. Saudara-saudara, saya tidak menganjurkan kita anti asing. Tidak. Kalau badan kita lemah, salah kita sendiri. Ya. Kita tidak boleh anti asing. Kita tidak boleh benci orang asing. Justru yang saya katakan, kita harus belajar dari mereka. Saudara-saudara sekalian, net outflow of national wealth. Nah, sekarang saya ingin cerita kepada saudara-saudara salah satu penjelasan bagaimana hal ini bisa terjadi. Karena setelah saya pensiun, saya jadi pedagang. Pensiun tidak cukup, terpaksa dagang. Terpaksa jadi pengusaha. Tapi tidak apa-apa, yang penting halal. Dan memang kita mencari nafkah itu saya kira baik. Kalau kita lemah dan miskin, kita tidak bisa berperanan. Tapi alhamdulillah saya waktu itu tidak mencuri dari rakyat, tidak mencuri dari negara, dan tidak mencuri dari bangsa sendiri. Pensiun saya waktu pensiun Pangkostrat Letnan Jenderal, ya kan, yang katanya mau kudeta, pensiunnya 900.000 rupiah. Berterima kasih sekarang kepada pemerintah, kita harus akui sekarang sudah naik 3,7 juta. Alhamdulillah. Tetap tidak cukup. Para guru besar saya kira merasakan semua ini. Berterima kasih. Apa yang saya ingin sampaikan? Saya setelah jadi pelaku, jadi saya jadi pelaku ekonomi, saya paham. Akhirnya saya mengerti bagaimana bisa ini terjadi. Nah, sekarang saya ingin jelaskan. Tolong sabar, kasih saya 10 menit lagi. Karena ini penting. Dan banyak orang akan benci sama saya karena saya bongkar ini. Tapi sudahlah. Ya kan? Apa dibuat? Yang penting rakyat tahu. Saya ingin menjelaskan salah satu sebab bagaimana cara mengalir kekayaan nasional. Ceritanya sangat menarik. Saya mohon kesabaran untuk mengikuti skenario ini, karena skenario ini saya kira adalah skenario yang benar. Saya bicara salah satu sektor, yaitu sektor kelapa sawit. Ya. Jadi saudara-saudara, katakanlah saya adalah seorang pengusaha. Ya. Katakanlah saya Ahmad,
Pak Ahmad, pengusaha kelapa sawit, ingin membuka kebun kelapa sawit. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, datang ke pemerintah Republik Indonesia di kabupaten. Minta apa? Minta izin prinsip dari bupati. Ya, pemerintah Indonesia. Sesudah itu saya ke pemerintah Indonesia lagi, yaitu Kementerian Pertanian. Minta lagi izin. Pemerintah Indonesia dapat izin. Kemudian kemana lagi? Ke pemerintah Indonesia lagi, Kementerian Kehutanan. Ya, dapat lagi izin. Sesudah itu kemana lagi? Ke pemerintah Indonesia lagi, BPN, Badan Pertanahan Nasional. Minta apa? Minta HGU, hak guna usaha. Izin hak guna usaha dari pemerintah Indonesia lagi. Mohon diikuti ya skenario ini. Dengan HGU ini saya datang ke mana? Ke bank pemerintah Indonesia lagi. Bank milik rakyat Indonesia lagi. Saya datang ke bank, saya katakan ke bank, saya ingin buka perkebunan kelapa sawit 100.000 hektar, atau katakanlah 100.000. Mungkin sekarang dibatasi 15.000 atau 30.000. Tapi prinsipnya lebih gampang hitungnya kalau 100.000. Saya ingin buka kebun kelapa sawit 100.000 hektar. Saya minta kredit. Baik, mana boroh, mana jaminan yang bisa kau sampaikan? Borohmu mana? Oh ini Pak, ada borohnya. Ini HGU saya Pak. Jadi HGU dari pemerintah Indonesia dikasih ke Bank Pemerintah Indonesia sebagai jaminan. Luar biasa baiknya pemerintah Indonesia ini. Saya kira nggak ada pemerintah di dunia yang sebaik pemerintah Indonesia. Jadi dikasih uang, ya, dikasih izin. Pertama dikasih izin, dikasih HGU, habis itu dikasih uang. Jadi si pengusaha Ahmad ini sesungguhnya bisa katakan modalnya modal dengkul, ya. Tapi ini mulai seru ini, karena saya pelaku. Belum ada satu pohon kelapa sawit yang ditanam, ya. Belum ada satu pohon yang sebenarnya harganya untuk membuka kebun dan menanam itu, waktu zaman saya dulu itu indeks di bank $3.000 per hektar. Saya tanya direktur operasi saya, kalau kita buka kebun berapa Pak? Cukup Pak, 15 juta. Ya habis-habisnya 18 juta Pak. Katakanlah 20 juta Pak. Jadi apa artinya saudara-saudara? Belum ada satu pohon pun ditanam, si pengusaha itu untung 30%. Harganya 20 juta, dia dapat uang 30 juta. Kalau 100.000 hektar kali 3.000, kreditnya $300 juta. Belum ada satu pohon pun dia sudah untung $100 juta. Kemudian sesudah dia dapat kredit itu, ya, dan dia sudah untung di depan, datanglah dia ke areal dia,
kebun dia. Lihat, kok hutan lebat. Datang lagi ke pemerintah Indonesia, minta izin potong kayu. Karena kebun ini untuk kelapa sawit, Pak. Jadi terpaksa kayunya saya tebang, Pak. Dapat lagi izin potong kayu. Ternyata belum ada satu pohon kelapa sawit ditanam, dia sudah untung lagi. 1 hektar kurang lebih. Pak Supri mana? Ada nggak Supri di sini? Pri, berapa 1 hektar sekarang? 1 hektar kurang lebih 100 kubik, iya kan? 100 kubik, ya Pak Hardi, ahli hutan. 1 kubik sekarang berapa harganya? 5 juta. Katakanlah 2 juta deh. 2 juta kali 100 kubik kali 100.000 hektar, saudara-saudara. Tolong para dosen matematik hitung. Saya dulu matematiknya nggak bagus, makanya saya masuk Akabri. Alasan saya masuk Akabri karena takut sama matematik. Ternyata masuk Akabri, matematik semua. Saudara-saudara, apa poin saya? Dia sudah untung lagi. Kemudian mulailah dia tanam kebun kelapa sawit itu, bikinlah dia pabrik. Dari mana uangnya? Pemerintah Indonesia lagi. Ya. Untung lagi di depan. Oke. Jadi udah untung. Kemudian berbuahlah itu kelapa sawit. Jadi minyak kelapa sawit. Kemudian dijual kemana? Dijual ke luar negeri. Sebagai bentuk apa? Bentuk minyak kelapa sawit. Pakai apa? Pakai tangki. 1 tangki kurang lebih berapa ton? Berapa? Pokoknya ratusan tangki tiap hari keluar dari kebun itu. Isinya apa tangki itu? Minyak. Tapi tangki itu truk. Pakai apa? Solar. Solarnya apa? Disubsidi oleh rakyat Indonesia, APBN. Ya. Jadi ikuti dong. Harus diikuti alur ini. Udah dikasih HGU, bumi air dikasih. Bumi air milik bangsa Indonesia dikasih. Sesudah itu dia pakai solar disubsidi. Dia pakai jalan kabupaten dibangun oleh APBD. Dia pakai jembatan APBD. Dia pakai jalan nasional APBN. Dia sampaikan ke terminal, ke pelabuhan APBN. Dia kirim ekspor. Dia jual, dibayar, dan nah ini puncaknya nih, klimaks. Dan setelah dijual, uangnya tidak masuk ke Republik Indonesia. Solar dibayar rakyat, jalan dibangun rakyat, jembatan dibangun rakyat, pelabuhan dibangun rakyat, buminya dikasih. Untungnya tidak kembali ke Indonesia. Bahkan perusahaan tersebut HGU-nya Indonesia, banyak sekarang sudah di IPO di pasar modal. Saudara-saudara, kita harus berani bertanya, apakah ini masa depan yang kita akan teruskan? Berapa juta hektar kebun kelapa sawit sekarang, nikmatnya apa? Mau harga kelapa sawit naik, bangsa Indonesia hanya terima UMR. Rakyat buruh kita terima upah.
Saudara-saudara, saya lihat di negara jiran Malaysia, dia punya kebun kelapa sawit. Saya sudah berkunjung ke sana. Kebun kelapa sawit dia 94% dari semua kebun kelapa sawit dia milik pemerintah Malaysia, milik BUMN Malaysia. 94%. Berarti semua uang dan semua keuntungan itu beredar di Malaysia. Saudara-saudara, ini hanya satu sektor yang saya bicara. Sektor-sektor lain di buku saya kira dibahas. Akhirnya kita sampai kepada kondisi sekarang. Kalau begini, kalau ada tiap tahun net outflow kekayaan nasional kita, saya kira ya tidak perlu kita punya rencana pembangunan jangka panjang, karena rakyat kita juga tidak akan nikmati. Kita tidak akan apa-apa. Kita dipelihara sebagai pasar dan sebagai upah. Bumbu kita dipakai, air kita dipakai, rakyat kita dipakai buruh, dan kita disuruh jadi pasar untuk bangsa lain. Kita penuh retorika, kita nyanyi Indonesia Raya, maju tak gentar, tapi jalan di tempat. Dan kita miskin. Kita miskin. Di tengah kekayaan sumber alam, kita miskin. Negara 3/4 laut import ikan asin, import ikan teri, import garam, import singkong. Datanya semua ada. Saya tidak akan terlalu bahas. Yang terakhir, impor daging. Saya heran kenapa kalau kita bicara impor daging kok ketawa gitu. Nggak mengerti gitu. Harusnya nangis. Tapi bangsa Indonesia ini ya, orang katakan apa itu? Ambang penderitaannya tinggi sekali. Jadi kalau kita diinjek kaki kita itu nggak teriak-teriak. Karena sifat bangsa Indonesia ini ya memang baik, nerimo. Monggo silahkan. Saudara-saudara, negara kita beli motor 10 juta motor tiap tahun dan meningkat terus. Ternyata komponen pertumbuhan ekonomi 6,3% itu diantaranya 40%. Saya coba cek datanya lagi ya. Yang jelas di atas 17%. Dari 6%, 17% industri otomotif. Yaitu penjualan motor mendekati 10 juta. Ini 2012. Sekarang sudah mendekati 10 juta. Kemudian mobil sudah 1 juta lebih. Yang hebat, dari semua mobil tidak ada merek buatan Indonesia. Jadi kita mengirim uang ke negara lain. Malaysia yang 1/10 jumlah penduduk kita, hanya 25 juta orang, dia sudah berani belasan tahun yang lalu membuat mobil nasional. Dan sekarang kita buka pasar kita, tahun 2015 kita masuk pasar ASEAN, the ASEAN Economic Community. Kita harus buka, semua barang mereka akan masuk. Rakyat kita sekarang sudah pakai Proton. Saya bukan mengatakan kita harus anti asing, tidak.
Tetapi masa iya negara ke-16 ekonomi di dunia, ke-4 jumlah penduduk, negara yang kita cintai, masa sih nggak bisa bikin mobil? Dan selalu kita di brainwash, oh tidak efisien. Loh kok Korea jumlah penduduknya lebih sedikit dari kita, kok dia efisien, kita nggak bisa efisien? Berarti apa? Berarti kita dididik oleh banyak pemimpin kita untuk menyerah sebelum berjuang. Kita diprogram, di brainwash otak kita bahwa kita ini memang kita kalah dengan bangsa lain. Kita semuanya, termasuk anak-anak kita, ya, walaupun kita tidak mengakui, kita di bawah sadar kita merasa rendah diri. Minderwaarde hates complex. Begitu lihat orang asing, hormat, kagum. Ini masalah Indonesia, ini masalah kita. Saya nggak mengerti. Menteri-menteri kita, banyak pemimpin-pemimpin kita dari dulu. Oh, jangan, Indonesia tidak perlu bikin mobil. Satu mobil, kalau kita hitung, katakanlah ongkos real, ongkos produksinya rata-rata katakanlah $5.000 satu mobil. Keuntungan bersih itu biasanya 10%. Jadi bersih itu 10-20%. Katakanlah $1.000 untung. Berarti kalau kita 1 juta setahun, berarti kita kirim uang keluar $1 miliar. Satu tahun. Kalau motor sama, 20% dari $1.000, $200 kali 10 juta, $2 miliar. Jadi kita kirim tiap tahun $3 miliar ke luar negeri. 30 triliun kita kirim tiap. Saudara-saudara, bangsa kita harus bangsa yang berani. Saya tidak mengatakan kita harus boikot barang asing, tidak. Tetapi yang kita harapkan adalah kalau ada 1 juta mobil yang dibeli oleh rakyat Indonesia, masa kita tidak mampu menjual, merebut 10% saja dari pasar kita sendiri? 100.000 mobil. Masa nggak ada sih pemimpin bangsa Indonesia yang mengatakan kita bikin mobil 100.000? Saya kira rakyat kita akan beli mobil Indonesia semua. Saya kira. Dan kita katakan kepada orang-orang sahabat kita di asing, oh please, jangan takut. Kami hanya minta izin, kami pakai pasar kita sendiri hanya 10%. Jadi tetap kau boleh 90%. Itu pun tidak ada yang berani. Saudara-saudara, itu pun kita harus di brainwash, menerima kita tidak mampu, kita tidak mampu. Saudara-saudara, kalau kita terus sektor demi sektor, kita bisa berjam-jam dan ujungnya kita mungkin prihatin. Tetapi inti daripada saya kira buku itu, ya, saya dengan tim kawan-kawan saya, para ahli yang bantu saya, Pak Rahmat Pambudi dari awal, Frans Dabuke
Pak Rauf Purnama, kawan-kawan lain. Banyak juga para profesor ahli yang kerja untuk pemerintah nggak berani namanya dicantumkan. Tadi dia sore-sore dia, ya wajar lah nanti bisa ada akibat-akibat nggak enak. Tapi karena terpanggil oleh hati nurani, akhirnya memberi data. Kalau kita lihat data ini semua, sampailah kita kepada kesimpulan bahwa kalau sistem ekonomi ini terus, tidak mungkin kita menjadi bangsa yang sejahtera. Sekarang saja kita mencetak hutang terus untuk menutupi APBN kita. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya tidak akan bahas rinci. Saya sekarang what is to be done. Apa jalan keluar? Apa jalan keluar kita? Saya menilai bahwa kita harus berani banting haluan. Kita sekarang harus kembali ke rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh founding fathers kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Ya. Sudah jelas rancang bangun kita adalah ekonomi kita harus ekonomi tengah, ekonomi campuran. Jangan full kapitalis, jangan full sosialis. Ambil yang terbaik dari kapitalisme, karena kapitalisme banyak yang baik. Kapitalisme mendorong inovasi, mendorong entrepreneurship, mendorong investasi, ya. Tetapi harus diimbangi oleh pengamanan rakyat banyak. Kalau kapitalisme murni, lepaskan semua ke pasar, ini akibatnya yang sekarang kita alami. Bebas, tidak ada perlindungan, tidak ada harapan untuk orang miskin. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 sangat gamblang, ya, bahwa ekonomi kita adalah bukan 100% ke sini, tapi adalah berasaskan kekeluargaan. Kemudian ayat 2-nya sangat gamblang lagi, bahwa semua cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara. Menguasai hajat hidup orang dikuasai oleh negara. Kemudian selanjutnya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah rancang bangun ekonomi kita. Jadi kalau demikian, saya kira mengalir kekayaan alam kita akan mengalir keluar, kekayaan nasional kita akan terbendung. Saudara-saudara, keunggulan kompetitif kita adalah justru di bidang agro. Ini adalah keunggulan kompetitif kita. Di negara lain hanya bisa 1 atau 2 kali panen, kita bisa 3 kali panen. Karena itulah kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Kita harus manfaatkan keunggulan ini. Dan memang ketahanan ekonomi kita justru berada di sektor pertanian dalam arti yang luas. Pertanian, perikanan, kehutanan, dan sebagainya. Intinya adalah kita harus berani melakukan terobosan. Dan karena itu saya dan tim saya menganjurkan dan mengusung dan menyodorkan bahwa bangsa kita perlu suatu strategi baru. Strategi baru ini harus saya sebut strategi dorongan besar. Di mana sudah berjalan baik, kita biarkan maju. Kita harus memilih sektor mana yang kita harus memberi dukungan besar kita.
tidak bisa kita luas. Semua kita mau selesaikan, tidak bisa. Pilih dulu sektor mana, nanti sektor lain akan menikmati. Menurut saya agro, ya, dengan semua sektor yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh agro, itulah kita punya keunggulan, dan ini bisa menjadi mesin mengangkat ekonomi lain. Saudara-saudara, kita punya 77 hektar hutan yang sudah rusak. Sudah rusak. Kita harus rubah hutan rusak ini, lahan yang rusak, untuk menjadi lahan produksi. Jadi strategi kita sangat sederhana. Yang menjadi kendala, yang menjadi hambatan, yang menjadi bencana lingkungan, kita rubah menjadi sektor produktif. Dengan demikian kita bisa swasembada energi dan swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, dari singkong kita bisa menghasilkan bioetanol. Singkong kita adalah yang terbaik di dunia. Singkong kita sekarang bisa rata-rata 50 ton per hektar. Para ahli sudah mengkaji ini. Saya kira ini peranan daripada guru-guru lagi. IPB, fakultas-fakultas pertanian, kita butuh keahlian saudara-saudara. Kita bisa menjadi negara swasembada energi dari pertanian, dari agro. Pangan, jagung, ubi jalar, dan beras, kita bisa menjadi penyuplai bangsa-bangsa lain. Jagung sekarang bisa rata-rata 10 ton satu kali panen. Kita bisa 2 kali panen setahun. Jadi 1 hektar bisa 20 ton per tahun. 1 ton harga pasar sekarang adalah $300. Untung bersih 1 ton jagung, untung bersih adalah $200 per ton. $200 per ton. 2 juta per ton kali 10. Jadi 1 hektar kita bisa hasilkan 20 juta tiap panen. 1 hektar. 1 tahun kita bisa dapat 40 juta. 1 tahun. Berarti petani kita kalau punya 1 hektar, dia tanam jagung, seharusnya dia bisa hidup dengan layak. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya ambil kesimpulan, ya, bahwa kita merasakan semua kejanggalan-kejanggalan. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita menyalahkan diri kita sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena itu sekarang tantangannya adalah, beranikah kita mengoreksi diri kita sendiri. Dan karena itu harus ada keberanian untuk kita mendidik rakyat kita bahwa perlu ada perubahan di negara kita. Perlu ada perubahan karena kalau tidak, kalau sistem yang sekarang jalan terus, saya kira ujungnya adalah sesuatu yang kita tidak inginkan. Kalau kemiskinan tidak segera kita kurangi, dan menguranginya adalah harus mendorong produktivitas. Bukan kita didik rakyat kita menerima belas kasihan. Kalau rakyat kita nunggu dan dikasih uang, dia akan tidak mandiri. Kita harus membuat rakyat kita produktif. Saudara-saudara,
kita punya potensi yang besar. Katakanlah kembali ke anak-anak kita. Hanya 5% yang di atas rata-rata. Ya. Tapi 5% dari 250 juta orang. Berarti rakyat kita ini 5%, 12 juta, 12,5 juta di atas rata-rata. Singapura seluruh penduduknya hanya 5 juta orang. Jadi yang pinter di Indonesia itu lebih dari seluruh Singapura. Ini harapan kita. Ini yang harus kita dorong. Saudara, saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, para guru besar. Bapak-bapaklah adalah harapan bangsa. Dari bapak-bapak, ibu-ibu kita harapkan suatu pencerahan. Bapak-bapak harus turun dari gunung, harus turun dari menara Gading, harus berani memimpin rakyat, memimpin dengan ilmu, memimpin dengan dawuh fatwa. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu lah para profesor adalah the best and the brightest brains of the country. Kami para pelaku, kami datang kepada guru-guru kami. Hai para guru besar, ya, tolong cari jalan keluar. Gunakan pemberian Tuhan, otakmu untuk rakyat. Berapa persen dari rakyat kita yang bisa sampai ke S2? Berapa persen lagi yang bisa sampai S3? Semua keberhasilan, semua peradaban adalah hasil karya para cendekiawan. Kalau Indonesia bangkit, para cendekiawan harus punya sikap. Terserah jalan mana yang mau dipilih. Mungkin analisa buku kami, mungkin pendapat kami keliru. Kami siap disanggah, kami siap dikoreksi. Apakah salah rakyat Indonesia ingin berdiri di atas kaki kita sendiri? Apakah salah kita ingin punya mobil buatan kita sendiri? Apakah salah kita ingin rakyat kita naik di motor buatan Indonesia sendiri? Apakah salah? Apakah bangsa kita tidak boleh punya harga diri? Salahkah kita kalau kita ingin rakyat kita makan yang cukup supaya anaknya tidak lapar? Haruskah kita lihat anak-anak di ibu kota lapar? Haruskah kita lihat rakyat kita untuk cari makan tiap hari setengah mati? Dan kita lihat kekayaan kita mengalir keluar dan kita disuruh diem dan kita disuruh baik. Saudara-saudara, nasionalisme bukan hal yang jelek. Nasionalisme itu adalah cinta bangsa sendiri. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa kita, siapa? Apa kita harus minta kasihan, minta dikasihani bangsa lain? Saudara-saudara sekalian, nasionalisme bukan sesuatu yang hina. Semua bangsa membela kepentingan nasional bangsa mereka.
Kenapa bangsa Indonesia tidak boleh membela kepentingan kita? Kenapa petani kita tidak boleh dibantu? Petani Amerika dibantu, petani Australia dibantu, petani Vietnam dibantu, petani Thailand dibantu. Kalau kita bilang kita mau dong kepentingan nasional kita harus dijaga, kita dibilang, wah nanti kamu anti asing. Tidak, saya katakan kita tidak boleh anti asing. Dunia sudah semakin sempit dan tradisi bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka. Saudara-saudara sekalian, kemarin saya bicara di Kadin, Singapura, Chamber of Commerce Singapura campur sama Malaysia, mereka di Jakarta kemarin. Saya diundang bicara, salah satu pertanyaan, bagaimana nasionalisme Indonesia meningkat di bidang ekonomi? Apakah ini tidak mengancam perusahaan asing? No, saya katakan. Kita tidak akan anti asing. Kita terbuka. Silakan. Kenyataan Coca-Cola dijual, kita nggak ribut. Sprite, Fanta, Kentucky Fried Chicken, McDonald, Burger King, Subway, Häagen-Dazs, apa lagi? Hah? Pizza Hut, iya kan? Kita nggak melarang. BMW, monggo kita terbuka. Tetapi masa kita nggak boleh dong? Apakah pemuda kita, pemudi kita, rakyat kita, apakah anak-anak kita tidak boleh melihat masa depan? Oh, saya nanti akan bekerja, saya mau jadi insinyur, saya mau bekerja di pabrik mobil buatan Indonesia. Kita dulu mampu bikin pesawat terbang di bawah Pak Habibie dulu. Ya. Dulu bangsa Belanda mengejek orang tua kita. Katanya Indonesia nggak mungkin bisa merdeka. Pernah ada lelucon oleh mereka mengejek kita. Kue orang mau merdeka, bikin peniti saja tidak bisa. Kok mau merdeka? Kue inlander. Mereka mengejek kita, bikin peniti saja tidak bisa. Sekarang, alhamdulillah, saya baca di koran, berapa BUMN kita membentuk konsorsium akan membangun MRT, gerbong-gerbongnya akan dibuat oleh perusahaan Indonesia. Kita harus bangga itu. Kemudian ada di Solo, orang membuat mobil SMK, ya kan? Saya udah pesen, belum dikirim-kirim itu. Ada yang mengatakan, ya Pak, tapi nanti gimana Pak? Ya gimana, buatan Indonesia ya harus kita pakai, ya kan? Dan banyak inisiatif ini saya kira akan muncul, saudara-saudara sekalian. Inilah nasionalisme yang positif, tidak negatif. Ya. Belajar dari orang lain, tapi kita harus punya tekad menjadi bangsa yang mandiri. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om.